Balik lagi di Crazy Nick Me Real. Kali ini gue mau mendatangi seseorang perempuan yang hobinya makan juga sama kayak gue. Dia itu julukannya sering dipanggil Oh My. Kali ini gue berkesempatan untuk bertemu dia secara langsung. Farida Nurhan. Seneng banget. Salah satu YouTuber yang aku DM itu adalah Farida Nurhan. Aku tiga. Tapi udah dewasa, anaknya enak. Iya, umur 12 tahun deh, nggak apa-apa. Sengkala kecil itu malah membuat kamu jadi kayak kepingin pulang Iya, pulang betul. Oh My, selain menjadi YouTuber, Oh My ini ada kerjaan lain nggak? Kerjaan lainku apa ya? Selain YouTuber, aku adalah ibu rumah tangga, aku adalah seorang nenek. Aku punya beberapa properti gitu yang aku sewa-sewain, tapi aku pakai temanku yang bantuin karena aku sudah nggak ada waktu untuk ngurusin propertiku. Jadi ada teman ngurusin lah. Properti itu ada ketika Omai sudah dikenal, punya konten YouTube yang subscribe-nya jutaan atau sebelum itu? Sebelum, karena sebelum. kan sudah kerja di properti itu sudah 8 tahun, dan waktu kerja di properti sama kayak sekarang, aku tuh orangnya bisa dibilang pelit-pelit sedang-sedang saja gitu. Nggak pernah Iya, jadi aku tuh nggak mau jajan gitu loh orangnya. Kalau punya uang, misalnya habis dari jual beli atau apa, langsung aku kredit apartemen, ntar disewain tuh, sewainnya buat bayar apartemennya kayak gitu-gitu. Paling full tuh punya uang di bank 30-40 waktu itu. Kalau sekarang udah miliaran dong. Tinggal kamu nih. Iya benar. Kamu kalau ngakak all out banget ya. Iya. Ya habis gimana dong? Kita harus happy. Harus ya. Ngobrol sama siapa juga harus happy. Kelihatan dari mukanya kalau Nick itu happy. Harus dong. Oh My. Iya. Tinggal di tempat ini sama siapa aja? Sendiri sekarang. Karena anakku sudah pindah ke sebelah. Ya kan sebelah cuma sejengkal doang, Oh My. Tapi aku itu orang yang sangat menghargai privasi orang lain including anakku. Jadi aku kadang kalau mau ke rumah anakku pun kita tes-tesan dulu atau apa. Nggak mau aku yang asal-asal masuk ke rumah anakku atau apa. Mungkin ada saat-saatnya dia capek atau apa, aku nggak mau ganggu. Kadang-kadang teksan aja gitu. Tapi kalau anakku mau buka pintu kapan aja boleh. Anytime, no problem. Kalau aku sih sendiri. Oh My, kebayang nggak sih Oh My bakalan jadi sekarang Oh My? Enggak. Terkenal banget. Enggak. Aku aja bisa duduk sama kamu nih, kamu tanyain itu nggak kebayang. Sebenarnya mungkin kayak berlebihan ya. Percaya nggak percaya, aku tuh masih deg-degan nih, kamu liatin ototku aja masih kayak gini. Itu otot kebanyakan ngulek itu Oh My. Ini ya kebanyakan di bangku ya. Keren Oh My. Nggak pernah kebayang, apalagi aku kan nyemplung di dunia kamera ini nggak sengaja. Tapi aku sangat yakin gitu bahwa masa depannya di sini ada. Jadi aku terusin, akhirnya bisa sampai sekarang. Aku tuh orangnya kalau yakin ngelakuin sesuatu ya? Iya, kekeh. Tak kejar gitu orangnya. Nggak gampang nyerah lah. Bener-bener. Oh My, pernah nggak sih Oh My ada di titik terendah Oh My gitu? Pasti. Itu beberapa kali. Benar-benar di titik terendah yang aku kayak nggak punya siapa-siapa. Sudah di tahap down yang kayak nggak pengen ketemu orang, nggak mau ngomong gitu, nggak bisa makan. Bukannya nggak mau makan ya, nggak bisa makan. Itu pernah, sudah kayak marah. Itu kenapa? Gara-garanya? Itu pertama karena bapakku meninggal. Aku ada di luar negeri, terus aku pulang nggak bisa bertemu. Tuh kayaknya karena aku deket banget sama bapakku. Karena aku masih inget tuh dulu waktu terakhir ketemu bapakku sebelum aku keluar negeri itu diikutin loh Nick, aku ke jalan utama sebelum aku naik mobil angkot mau keluar negeri itu dikasih tahu jangan berangkat. Aku harus berangkat Pak, aku harus balas budi ke bapak. Terus aku jalan aja ke depan tuh, jalannya ke depan, tiba-tiba langsung ada angkot. Gak tau kenapa aku noleh ke belakang. Ya udah, itu ketemu pertemuan itu ketemu bapakku. Itu kalau diingat-ingat tuh kayak karena aku sudah nggak pintar nangis ya. Sebenarnya tuh seorang lain mungkin sudah nangis. Itu pertemuan terakhir sama bapakku. Dilarang dulu aku kerja ke luar negeri. Tapi ya mau gimana lagi, harus kerja. Kerja di luar negeri berapa tahun namanya? Di Singapura 11 bulan, terus di Hong Kong hampir 6 tahun. Lama juga ya? Iya. Lama. Aku ninggal anakku tuh mulai dari umur 11 bulan sampai ya sudah hampir umur 7 tahunan lah, udah gede. Sama makku sama bapakku tinggalnya. Tuh kan, ayo. Keren. Iya.
di luar negeri. Masih kecil, dulu dari awal sudah kepingin ke Hong Kong, tapi nggak diterima sama agensinya karena aku terlalu kecil, rambut, apalagi udah kecil. Kalau masuk agensi itu harus dipotong kayak cowok rambutnya. Berat badanku cuma 36. Terus mau ke Hong Kong nggak diterima, terimanya di Singapura. Dan padahal aku sudah ngomongnya gini, saya sudah punya anak loh gitu, harusnya keterima ke Hong Kong gitu. Hah? Nggak percaya kalau aku punya anak, saking kecilnya. Masih imut-imutnya. Ada, nanti tak cariin ya foto di Instagramku ya. Berarti selama 6 tahun di Hong Kong itu nggak pernah pulang ke Indonesia? Enggak, tapi setiap hari Rabu itu aku telepon. Waktu dari Singapura 11 bulan pulang sebentar karena ganti visa kan. Besok yang di Hong Kong itu nggak pernah pulang. 6 tahun itu? Iya, kerja, emang bener-bener aku kerja. Terus nggak pengen balik lagi ke Indonesia. Ini mohon maaf ya Om Mai, Iya, dulu iya. kan kerja di luar negeri itu TKW kan? Iya, pembantu nih. Oh, iya Babu. iya TKW yo, iya. Bekerja di negara orang nggak kenal siapa-siapa, Om Mai nggak ada rasa takut? Enggak, karena waktu dari agensi itu aku sudah dibekali ilmu dari agensi dulu kan, ada di PT itu dulu sekitar 1 bulan lebih. Aku punya paspor, punya visa, jadi kayaknya di Jatim, DPP itu nggak bakal lah ya. Mungkin separah-parahnya pembantu di sana paling kerja keras aja, kadang-kadang sampai kayak kerjanya laki-laki tuh kita kerjain. Kayak contohnya aku nyuci mobil itu bisa sampai 2. Masa Om Mai? Itu sudah biasa di luar negeri. Sekarang yang nonton kita yang ada di Singapura, Hong Kong, Thailand paling ngakak-ngakak sekarang itu kan kerjaanku, itu udah biasa kayak gitu. Rumah besar kalau di rumahnya Niki pembantu paling 3-4. Sana nggak ada pembantu, satu rumah ya satu. Paling kalau kaya banget di luar negeri itu akan punya 2. Satu ngurus rumah, satu ngurus bayi. Itu kalau kaya banget ya, karena pajaknya mendatangkan pembantu tuh mahal banget di ya? luar negeri. Gaji Iya. pertama Om Mai? 1 juta di Singapura. Dan itu dipotong 6 bulan. Dipotong agensi kan? Potong agensi, jadi 6 bulan tuh aku nggak dapat gaji. Terus kalau di Hong Kong dipotong 7 bulan, tapi setiap bulan dulu dapat 1 juta. Lumayan. Ya ampun. Jadi kerja keras selama 7 bulan gak digaji? Iya, karena dibuat biaya dulu di agensi selama 1 bulan, bikin paspor, bikin visa kita, terus beli tiketnya juga, dikirim ke Singapura, ke Hong Kong kayak gitu nih kita. Terus pas udah 7 bulan dapat gaji berapa? 3.600.000. Silat Om Mai. Tahun berapa itu? Itu tahun 2003. Tahun 2011 kan aku berangkat ke Singapura, tahun 2002 aku ada di Singapura, 2003 mulai dari situ. Tapi 3.500.000 terus atau naik? Naik sedikit, tapi beberapa tahun tetap segitu. Dan aku dapat uangnya adalah Niki di Hong Kong kan ada Victoria Park tuh. Victoria Park Iya, itu adalah semua pada kumpul. kumpulnya mbak-mbak Uh-uh. kalau bertemu di hari Minggu atau sholat Idul Fitri segala macam kan di situ. Aku tuh dulu sudah kayak Otaknya udah jalan, aku tak kasih tahu gini, aku nggak boleh duduk-dudukan kayak gitu dan beli baju yang mahal-mahal, beli pulsa, makanan mahal-mahal terus dimakan bareng-bareng. Itu aku sudah ada di otakku, aku nggak mau nih kayak gini, soalnya anakku di kampung sana belum tentu makan kayak gitu. Jadi aku tahu nggak, aku punya tas ransel tuh yang dari PT tak pakai, aku ke toko Indonesia, pertamanya ngutang rokok. Aku nggak ngerokok tapi aku jual rokok Indonesia, tak bawa muter-muter Victoria Park sampai bertahun-tahun tuh. Di situ orang sudah tahu kalau aku muter-muter mereka beli rokok dari aku, daripada mereka jalan kan Victoria Park banyak terus harus ke Circle K, 7-Eleven, beli dari aku. Banyak untungku Niki, dari jual rokok itu aku bisa dapat 700-800 ribu, dan itu aku tabung. Oh. Hebat Om Mai. Keren banget. Aku pernah ngais baju dari tempat sampah. Percaya gak? Di Hong Kong. Jadi aku buang sampah, kalau malam itu kan sampah harus dibuang kan, tempat sampah. Winter waktu itu musim dingin. Habis itu kalau lihat mau buang sampah, lu kok banyak baju bagus-bagus, jaket tuh bagus-bagus, warna favorit itu kan kuning, ada yang warna kuning, masih ingat aku, kuning, coklat, aku bagus-bagus nih baju dibuang. Terus takut dikira nyuri, akhirnya aku lapor ke bosku. Bos, ini baju bagus-bagus nih, boleh nggak ambil? Dapat dari mana kamu? Dari tempat sampah. Tak cuci ya? Ya udah cuci aja, tak pakai terus. Tapi Om Mai selalu dapat bos yang baik. Yang dibilang baik banget, oke lah, standar lah. Aku nggak akan pernah bilang bos di luar negeri itu baik, tapi yang
aku selalu ambil positifnya adalah di saat aku kerja di luar negeri itu aku dibuat pintar oleh majikanku. Nggak cuma aku disuruh kerja sampai jam 11 malam jam berapa, tapi mereka tuh mengajarkan kita untuk disiplin, untuk bersih, lebih mengenal apa itu kehidupan di luar negeri, open minded dan segala macam, modern dan segala macam. Kenapa itu harus boleh, kenapa enggak, kenapa harus itu diajarin loh di luar negeri. Kadang-kadang mungkin di sini ya aku nggak beda-bedain ya, mungkin kita cuma disuruh kerja nggak dikasih luar negeri. Itu dibuat pintar, itu yang aku pergunakan, ilmu yang aku dapatkan sampai dengan sekarang. Sih. Omai kenapa tiba-tiba berhenti jadi TKW terus pindah ke Indonesia? Memang aku tidak pernah ingin lama di luar negeri. Aku nabung sebanyak-banyaknya kerja. Emang aku kepingin nanti kumpul lagi dengan anakku, ngerawat anakku lagi, terus pada seperti ke orang tuaku. Jadi setelah aku rasa uangku sudah cukup, dan kebetulan pada waktu itu bapakku kan yang meninggal, aku bilang tuh kayak aku sudah nggak bisa kerja gitu. Aku minta izin ke bosku, aku pulang, terus dibolehkan. After some time diperbolehkan, saking cocoknya sama bosku di luar negeri. Sampai akhirnya menjadi seorang Farida Nurhan Yang duduk dengan seorang Nikita Mirzani sekarang. dengan artis-artis papan atas Indonesia. Wow. Itu pengorbanannya sampai sekarang bisa dibilang 20 tahun. Karena aku keluar dari kampung halamanku tahun 2001 Nikita. Sekarang kan 2022 ya. Ya udah 20 tahunan lah, 20 tahunan lebih lah. Terus setelah aku jadi keluar, aku pulang dari Hong Kong. Jadi aku memutuskan kalau aku tinggal di kampungku lagi, ya aku akan kembali gitu-gitu lagi. Jadi aku membuatkan uangku tuh tak buatin rumah untuk makku. Makku tak beli mobil angkot biar ada pemasukan ya. Setiap hari tak ajarin gini. Nah aku masih punya uang tuh, bisa dibilang cukup untuk aku merantau ke Jakarta. Nah di Jakarta itu aku baru kepingin punya warteg nih, nggak kepikiran nggak sekarang. Sekarang Nggak ada, pin punya warteg. Kebetulan pada waktu itu aku nyewa bulanan apartemen. di sini juga. Iya, tapi nggak di sini, tahun 21 bedroom. Karena tak pikir aku sudah pinter ya. Aku kalau tinggal di takutnya di tempat-tempat nggak nyaman atau apa dia apa-apa. Iya. Nah, agensiku sudah aku bayar, disuruh bayar deposit pula. Ternyata apartemennya tuh bocor segala macam, lampu nggak nyala segala macam. Lah aku nggak punya siapa-siapa, gimana ini? Tak telepon nggak diangkat, Oh ya udahlah, aku muter-muter aja sambil ke belakang tuh. Aku mikir nih, ntar aku punya warteg kayak itu. Aku sampai ke pasar-pasar, tak cari tahu pasarnya di sana. Udah di otakku itu Niki. Kok dilalau mataku itu ngelihat gedung-gedung ini di tempat aku tinggal ini. Aku mikir, kok aku nggak jadi agent yang nggak bertanggung jawab itu ya gitu. Kenapa aku nggak menjadi agent yang baik aja, memasarkan apartemen ke sini. Kan itu nggak membutuhkan ijazah. Iya. Aku mikir gitu. Nah setelah itu terus aku bermodalkan internet, nyari-nyari tuh orang-orang yang mencari apartemen segala macem, owner yang menyewakan apartemen, tak tulis pakai buku, pakai pulpen, tak pertemukan. Dari situ akhirnya ketemu nyewa, mulut to mulut, mouth to mouth. Akhirnya aku menghandle kurang lebih 180 unit selama bertahun-tahun itu akhirnya aku dari situ bertemu dengan manajemen, ketemu security, ketemu orang AC, ketemu orang sipil, owner senang dengan kerjaanku, dikenalkanlah ke owner ini. Akhirnya dari situ akhirnya ke aku semuanya orang-orang di sini. Berarti Omnya udah lama tinggal di sini? Sudah dari tahun 2008. Oh, udah lama juga ya. Sudah lama. Nah, terus ceritanya tiba-tiba bisa jadi Farida Nurhan? Namaku kan aslinya Farida Nurhana. Terkenal loh sekarang. Iya Niki. Masa sini? Iya. Itu gimana ceritanya tiba-tiba bisa bikin konten gitu. Jadi anakku minta kamera, beliin kamera, aku mau jadi YouTuber. Aku tahu YouTube YouTube itu kayak video-video, itu udah otakku lah. Ya seneng dong anakku mau jadi video-video YouTube gitu di sela-sela kesibukannya sekolah kan. Tak beliin langsung kamera yang bagus. Kameranya masih ada. Setelah tak beliin kamera, lah kok digeletakin di kamarnya, di lantai lagi geletakinnya. Langsung dong otak-otak mak-makku kerjaku loh kok ngawur nih anak. Tanyain, Dok, kok kameranya digeletakin, kan sayang gitu mah, katanya mau jadi YouTuber gitu. Enggak, mau fokus ke sekolah aja gitu. Mikirku gini, anak ini tuh gak sayang uangnya. Jadi kamera itu tak ambil, setiap hari aku bawa pada saat aku
showing apartemen, nunjukin apartemen ke penyewa, ke klienku, jual beli apartemen, transaksi jual beli, atau aku sedang merenovasi apartemen itu tak tunjukin, tak buatin video. Aku belajar ngedit, tak naikin ke YouTube. Dan penontonnya, tebak, Berapa? nggak ada. Ya adalah 7, 10 gitu-gitu lah, lumayan dari situ. Aku bersih-bersih toilet, bersih-bersih AC segala macam setelah penyewa keluar gitu, tak buatin video sama beli AC, angkat-angkat barang, sebenarnya nggak ada yang nonton, ada sih 1-2. Terus akhirnya aku tanya ke anakku, ini kok videonya nggak ada yang nonton ya nak, gini. Anakku mungkin mikir lalu siapa lu gitu kali ditonton videonya gitu kan aku, makanya bikin video yang viral mama. Apa viral gitu? Viral itu adalah sesuatu yang happening, karena pada saat itu aku nggak tahu artinya viral apa. And then aku membuat video makan samyang sampai ingusku keluar, norak videonya, nggak karu-karuan pokoknya. Viral videonya. Aku makan pedes-pedes, dari situ ketemuan passionnya, ketemu kan, oh berarti orang-orang itu suka Makan. kalau aku makan pedes-pedes. Nah pas banget, aku tuh suka masak buat anakku pada waktu itu, seneng banget masak. Jadi setiap kali aku masak itu tak buatin video. Dari situ akhirnya banyak yang Jadilah sekarang. Instagramnya aja followersnya 1,7 loh. iya, dan itu tidak beli ya. Iya, aku nggak bilang gitu. enggak. Aku cerita ke Nika, aku bangga gitu loh. Iya. Keren banget, karena aku tahu waktu aku lagi ngikutin Oma ini, kalau nggak salah Instagramnya masih 200k berapa gitu. Oh iya, iya. Dan itu, dan aku tuh 1 tahun yang lalu. punya YouTube dulu, baru Instagram. Nggak kenal Betul. sosial media aku orangnya. Iya. Aku sering liatnya di YouTube. Iya. Nah, Oma, kita ngebahas tentang kehidupannya Oma ya. Monggo. Ini mohon maaf sebelumnya Oma ya. Oma kan pernah mengandung. Ini kita sopan banget ya, kamu biasanya Iya. kamu nggak pernah gini-gini loh. Nggak, aku kalau bahasa soal ini aku pasti minta maaf dulu. Oh gitu. Iya. Oh ya Allah, baik banget sih. Takutnya ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu, Iya. ya kan. Nah, Oma ini kan pernah mengandung bayi di Iya. usia remaja Iya. dan keluar sekolah. Emang itu benar Oma? Iya. Waktu aku tuh sudah SMA kelas 3. Terus aku Berarti married by accident. Berarti bukan married, MBA. MBA. Iya. Jadi aku sudah mengandung anakku itu 6 bulan. 6 bulan tuh sudah nggak bisa disembunyikan gitu loh nih, kayak rokku itu kayak sudah sesek banget, kayak di tahap ini sudah nggak bisa gitu. Jadi mau nggak mau ya aku lapor lah ke makku, Terus dikemplang. suruh minggat. Kenapa? Kenapa Oma yang melakukan itu? Suruh bilang, kok kamu ngeraupin kotoran ke muka orang tua lo, suruh minggat. Terus aku pergi tak pikir ke waktu itu ke pacarku, Diterima. ya tapi diterima, Disuruh disuruh minggat juga. Jadi minggat berdua. Nah, ya nggak mau tahu aja. Tapi sebelum ini aku mau ngomong ya. Yo. Sebenarnya aku tuh kan jarang mau ngomong masa laluku. Bukannya aku kayak mau nutupin atau apa, bukannya aku ngerasa itu aib ya, karena aku sebenarnya bisa sampai sekarang ini karena masa laluku. Bener, juga, kan. setuju aku. Aku menjadi orang baik. Tapi aku tuh paling nggak suka tuh nih kalau ngomongin masa laluku. Aku pasti dipuja-puja sama orang. Aku dipuja-puja adalah aku tuh wanita tangguh, superwoman segala macam. Tapi aku tahu di balik itu I am playing victim to my ex, itu bukan aku banget. Makanya aku sama ini nggak pernah ngomong itu, karena orang akan nanya, suamimu mana? Cowokmu mana? Itu pasti gitu kan, dan belum tentu beliaunya itu sekarang yang mantanku suka kan aku ngomong gini. Iya. Ngerti nggak? Tapi keep kontak nggak Omai sama mantan? Karena kan Omai sekarang udah terkenal. Pasti dia menyesal nggak? Hah? Tapi sempat menikah nggak Omai? Menikah. Sampai menikah? Menikah. Kenapa divorce? Ketawa mulu. Ya Kecil banget. apa? Ya apa? Kenapa bisa bercerai loh Omai? Ya gimana ya nih kita ya, pertama mungkin takdirnya menikahnya. Berapa lama itu? Sudah sampai di situ aja. Ya tak ingat kan ya, aku lupa soalnya. 2 bulan? Enggak. Setahun? Itu menikahnya cerainya tuh setelah waktu aku pulang aku dari Hong Kong. Itu yang nyerain almarhum makku. Udah yang cerai, aku sudah nggak tahu nih. Berarti Omai ini masa mudanya gaul banget ini kalau bisa sampai. No, karena aku bego. Bukan karena pergaulan. Aku itu adalah tomboy-tomboynya manusia, nggak dandan yang kayak sekarang. Temenku cowok nggak pernah pacaran, nggak ngerti gitu-gitu. Terus kok tiba-tiba melendung? Ya udah nurut aja dia ngomong apa gitu. Aku tuh bukan perempuan yang kelayapan nggak boleh.
pernah tahu dong kalau Omai lagi hamil? Sudah tahu. Dari awal sudah tahu, cuman takut ngomong. Oh. Karena aku yang ini aku ngaku semuanya, karena pernah sempat dibawa mau digugurin. Semuanya pernah, mungkin memang Gusti Allah itu maunya yang lain ya. Yang Jadi lain betul. tetap Anaknya sehat, alhamdulillah. cantik banget. Cantik banget, bentar lagi bakal ngelihat muka barunya. Iya. Wah, ini Iya. pasti pengusaha-pengusaha. Soalnya tadi aku lihat pasti udah apa lagi diperban aja mukanya udah Bagus ya nih. ketarik. Ya, semoga Bagus, bagus ya. bagus, bagus. Pokoknya aku pengen yang terbaik lah buat anak. Iyalah, kita hidup punya anak buat apa kalau Iya. punya uang nggak buat anak? Pengen yang terbaik, punya kadang-kadang percaya ini bukan drama ya. Aku tuh kadang sebulan sekali aja ke anakku tuh masih kayak dia maafin Omai ya, masih kayak gitu tuh. Mungkin dari yang dulu-dulu aku gini aku gitu, kadang-kadang masih kayak kalau inget aku ninggalin dia bertahun-tahun dulu, itu Iya. kadang masih tuh untuk membuat aku senang, membuat aku happy, aku nge-text dia tuh. Ya, maafin mama ya ninggalin dia terus gitu. Apa sih Rida? Gitu, anaknya kan gitu. Kalau lagi ini ngomongnya Rida. Iya, kadang-kadang peluk-pelukan apa-apa itu kan Niki tadi ngeliat dia nangis dia apa. Itu nggak ada apa-apa, cuma nangis aja saking kita itu heart to heart banget orangnya gitu. Perempuan sih, anak perempuan soalnya. Nah, Oma ini ada pertanyaan lagi. Putrinya, mohon maaf juga nih sebelumnya. Putrinya Oma ini juga katanya hamil di luar nikah. Terus katanya Oma tidak menyalahkan anaknya. Ya, Iya. bukan katanya, memang iya. Iya, kalau nyalain anakku kayaknya nggak lucu, karena pada saat itu anakku tuh masih berusia 15 tahun dan dia masih sekolah kan. Dan dia masih di bawah tanggung jawabnya aku sebagai orang tuanya. Jadi ya memang benar yang harus disalahkan pada waktu itu ya aku sebagai orang tuanya, benar kan? Plus pada waktu itu aku ngaca dari aku sendiri dulu, dimana saat aku lapor ke makku bahwa aku hamil, aku disuruh minggat, aku tahu kan rasanya. Jadi aku nggak akan pernah melakukan itu ke anakku gitu. Jadi anakku tak peluk pada saat aku tahu itu, aku tak peluk, tak tanyain, tak apa-apa, tak pastikan dia oke. Can you imagine, anakku itu baru masih tahu setelah dia hamil 6 bulan setengah. Sama dong. Can you imagine, yes, di dalam rentan waktu 6 bulan setengah itu aku tahu itu betapa gilanya pikirannya dia, pasti pingin gini, pingin gitu, pasti nyidam ini, nyidam itu aku guilty banget. I wish aku tahu gitu. Tapi akhirnya dia berani jujur karena apa, Omai? Ya mungkin sama kayak Omai Karena lah, perutnya udah gendut, udah gede nggak bisa disembunyikan lah gitu. Dan itu kan sudah manusia, di situ harus aku jaga. Tapi menikah? Iya, menikah sama menikah. Cuman kalau aku nikah KUA, kalau anakku Nikah karena siri. nikah siri. Tapi sekarang masih? Enggak. Iya, Pak. Cuma sudah hitam. Bagus. Iya. Kadang-kadang kita tuh tidak butuh laki-laki. Benar, tapi sebenarnya bukan masalah tidak butuh laki-laki kalau untuk anakku ya. Kalau untuk aku Masih butuh, Omai? enggak, aku mau bilang gitu. Cuma kalau Niki kan all out ngomongnya. Kalau aku takutnya aku dikira sombong. Oh, iya. Penghasilan miliaran masih butuh. Kalaupun butuh harus setara. Iya. Iya. Oh, iya. Kalau enggak, laki-laki itu nanti akan menyusahkan hidup perempuannya. Masa sih? Iya, teman-teman aku tuh banyak dari semua kalangan. Jadi aku tahu dan aku makanya belajar dari hal Tuh. itu. Jadi kalau nggak ada orang yang setara sama aku atau Mending dia nggak usah. Oh gitu ya. Karena Berteman kebahagiaan aja. itu bukan karena kita punya pasangan. Iya, apalagi di usiaku yang sudah 40 kan? 39, mau 40 Iya. kan, oh enggak. Memang terus terang aku tuh lebih mikirin anakku, cucuku, and my happiness. Aku nggak mikirin Iya, gitu-gitu. benar-benar. Omai, apa resepnya kelihatan awet muda padahal udah punya cucu dan udah mau kepala 4 nih tahun ini? Oh, aku terus terang nggak Kulit tahu bagus, ya. Heeh. kulit kencang, putih, bersih, Oh iya. cakep. Ini tak kasih uang ya. Iya, Puji-puji terus. tuh kan lagi banyak duit dia. Awal nih. Puji-puji terus lah. Keren loh Oma ini, iya. Kulitnya bagus, putih, perut singset, gede. Kenceng banget ngomong itunya. Aku pikir Harus kecil, ya? ternyata gede loh. Masa sini? Ya mungkin karena Oma sering pakai baju Kali ini enggak kan ngeplong sekarang? kali. Kalau ini nggak, tapi Kamu adalah satu-satunya orang yang pernah ngomenin aku. yuk. Ayo. Apa resepnya Oma? Makan sembarangan. Ya. Aku nggak mau makan yang harus ini, harus itu nggak. Iya, resepnya apa awet muda? Jadi aku tuh banyak minum air mineral. Aku nggak minum yang Nah, soda-soda. masuk, nih bisa masuk nih nanti nih. Oh iya pasti harus itu. Iya, di kontennya Omai, di YouTube-nya. Aku sebenarnya kalau nggak kepingin banget, nggak banyak minum yang soda-soda. Terus tidur cukup sih sebenarnya kurang, tapi aku tuh orangnya selalu positive thinking. Bukan di kerjaan ya. Kalau di kerjaan tuh kadang-kadang aku masih ada negatifnya. Tapi di luar itu aku tuh sebenarnya orangnya positif banget, tak buat relax aja, udah gitu.
Itu resep paling Iya. mujarab menurut Omai ya. Nggak terlalu kepo sama ini sama itu apa-apa. Cuma aku nggak nonton TV, nggak apa. Pokoknya tak buat relax aja. Iya, di sini nggak ada TV. Di kamar doang ada. Di kamar. Pasti jarang juga dihidupin kan? Karena sekarang rata-rata manusia milenial udah ke gadget semua. Iya. Kamu juga nggak mau nongol di TV lagi? Iya. Bosan udah 13 tahun Oh Oma. iya. Mau ngapain? Semua udah. Kamu mungkin di tahap itu, aku ngeliatnya Deddy Corbuzier ya. Iya, kan Deddy Corbuzier aja sampai bikin billboard masih nonton TV. Ya kan? Karena acara-acaranya udah jarang ada yang bermutu. Oh gitu. Yuk. Gimana sih? Lah emang iya. Acara kamu? Kita tuh harus acara aku doang yang bermutu. Oh gitu. Iya. Lah ya lah. Oh ya dibilang. Bukan, masalahnya sekarang tuh kita harus kasih tontonan yang emang bener-bener bagus sih gitu. Gitu ya. Jangan kalah sama YouTube. Kita tuh jadi orang tuh harus balik lagi nonton TV deh, gimana caranya deh. Makanya kasih suguhannya yang menarik-menarik. Aku kadang terus terang ya, kalau aku sendiri kadang-kadang gini, TV nggak, ini bukan ngomong sombong ya. Yo. Kadang-kadang timku kan diundang Diundang. TV, diundang. Kadang TV nggak bisa datengin aku, videoku ditayangin, aku darah tinggi tuh kadang. Iya. Sekarang Omai, percaya nggak percaya nih, kamu boleh kalian riset ya. TV itu sekarang ngambil tayangan-tayangan dari YouTube. Tayangan YouTube Iya. aku juga banyak kok diambil. Iya. Makanya sekarang pada pakai tren apa? Watermark. Apa? Watermark. Yang gede-gede bila perlu deh. Oh iya iya. Gitu sekarang. Jadi kalau mau dicolong ya setidaknya ada tahulah sumbernya. Tapi sekarang TV udah mulai tahu diri sih. Jadi mereka pasti akan taruh sumbernya dari mana Iya. gitu. Itu aku sih nggak tahu, aku lihat di DM Omai masuk TV. Berikutnya lagi nggak 9 menit Omai masuk TV. Loh kok videoku banyak yang masuk TV ya gitu. Ini kan Iya. yang undang aku kemarin, gitu-gitu. Tapi nggak apa-apa lah ya. Iya nggak apa. Biar namaku semakin dikenal. Bener, iya dong. Tapi lebih enak lagi kalau dibayar. Iya, kan? nah, gini gitu loh. Bikin konten YouTube tuh juga sulit loh. Putar otak, harus bagus ininya, angle-angle-nya ya kan. Pernah aku dulu sampai nyari gurita hidup itu nyampe kemana gitu, dan aku bikin kontennya pada waktu itu aku masih sakit, tapi harus tetap bikin konten, jalannya pelan-pelan tak buat videonya gimana supaya aku terlihat fresh di kamera. Enggak, setelah videonya tayang nggak pakai lama nongol di beberapa TV. Makanya TV itu harus balik lagi, dia harus menyuguhkan program-program yang menarik sih sebetulnya. Semoga. Menarik, inovatif, inspiratif. Semoga. Amin. Pasti kalau udah begitu Omai pasti mau dong. Mau. Ya kan. Nah, oke. Omai, apa motivasi Omai sampai melakukan operasi? Apa aja bagian yang Omai operasi? Pertama, aku sebenarnya melakukan operasi hidung ini sudah 3 kali. Karena aku kan bukannya kurang bersyukur ya, hidungku kan pesek banget. Jadi aku nggak mau yang langsung operasi tuh mancung gitu loh nih. Oh, sama kayak aku berarti. Bertahap dulu sini, terus ini yang terakhir hopefully ini sudah nggak operasi lagi Masa? lah. Kepinginnya sih nggak tahu kalau kamu mau bawa aku. Iya. Kalau gratis mau dong. Kalau untuk hidung, Iya. tapi yang bagus ya. Bagus lah, mana ada yang nggak bagus. Ya kalau bagus mau. Pokoknya berteman sama aku nggak rugi deh. Tos dulu. Aduh. Jangan dengerin netizen, nanti aibnya dibongkar. Selama orang itu, buat aku semua manusia punya aib. Tapi kita harus menilai bagaimana persahabatan itu dijalin. Buktinya aku sama Kak Fitri nggak pernah berantem. Emang ada yang bilang gitu? Iya banyak, hati-hati nanti temenan sama Nikita aibnya dibuka deh. Banyak nih teman-teman aku yang aibnya nggak aku buka. Alhamdulillah aku belum cerita aibku ya. Iya. Lah ini aibnya udah dibuka. Jadi mau cari aibnya yang mana? Nah, tapi aku nggak mikir gitu ke orang. Tapi nggak ada lah yang namanya aib itu namanya cerita masa lalu. Kita bisa hidup di masa sekarang ya karena masa lalu, bener kata Omai. Aku jadi dari ceritaku itu semoga nggak ada yang negatif thinking, semoga berpikirannya positif, karena aku apa-apa yang terjadi dalam hidupku itu baik buruk atau baik, aku selalu mencoba untuk menjadi manusia yang lebih baik. Betul, sama lah sama aku. Iya ya. Omai, nih dikit lagi pertanyaan. Gimana tanggapan Omai untuk netizen yang komentarin kehidupannya Omai? No problem. Aku sudah hidupku itu loh Niki sudah kalang kabut gitu loh, kayak roller coaster. Jadi terus terang di usia aku yang sekarang ini aku nggak ada waktu untuk mikirin yang gitu-gitu. Mending aku berkarya aja ke depan. Tapi ada sih masa-masa dimana mungkin aku lagi menstruasi, kecapean, ada sedikit-sedikit bad mood, ya kayak kenapa sih harus komen gitu. Tapi itu dari 100% mungkin hanya 1%. Aku sudah orangnya cuek bebek. Yang penting aku tahu yang aku lakukan benar gitu itu aja. Benar. Nggak nyakitin orang gitu. Sekarang mah kita mau ngelakuin apa juga pasti dikomentarin Omai, apalagi Iya. kalau orang udah tersorot dan udah terkenal. Iya. Iya. Kemarin juga kan waktu aku operasi hidung tuh itu kan Iya, aku lihat tuh banyak. banget kan. Itu saking aku kuatnya. Banyak yang bully, aku lihat Gila. parah banget. Kenapa ya?
Dan aku diem aja, dibully. Dokter yang ngerjain tuh bilang, kamu yang sabar, emang ini belum kelar. Operasi hidung itu bukan instan, baru kelar 3 bulan. Jadi selama 3 bulan tuh aku diem aja. Ternyata ada beberapa yang ngebully aku itu DM sekarang, pingin punya hidung kayak Omai Farida Nurhan gitu.